Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Hormon ini berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon ini ada 3. Yang pertama itu parakin, autokrin, dan endokrin. Yang akan kita bahas kali ini adalah endokrin. Terdapat 7 kelenjar yang berhubungan dengan sistem endokrin. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar ini adalah kelenjar endokrin kecil yang berukuran seperti kacang polong dan terletak di dasar otak. Kelenjar hipofisis memiliki 2 bagian, yaitu lobus anterior pada bagian depan dan lobus posterior pada bagian belakang. Pada lobus anterior terdapat adenohipofisis yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pars tuberalis, pars intermedial, dan pars distalis. Sedangkan dengan lobus posterior terdapat neurohipofisis yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu infundibulur dan pars nervosa. Lobus anterior menghasilkan hormon growth hormone atau GH yang berfungsi untuk merangsang jaringan pertumbuhan dan tulang. Yang kedua ada thyrotropic hormone atau TH yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid dan menstimulus. Yang ketiga ada gonadotropin hormone atau GTH yang berfungsi untuk mengeluarkan hormon FSH, LH, dan LDH. Lalu ada prolaktin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Yang selanjutnya ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan dari steroid dan korteks adrenal. Sedangkan pada bagian lobus posterior terbagi menjadi 2 hormon, yaitu oksitosin yang berfungsi untuk merangsang pengeluaran ASI dan regulasi kontraksi rahim. Dan yang kedua ada vasopresin, yaitu untuk mencegah agar urin yang keluar tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah kelenjar tiroid. Kelenjar ini adalah organ yang berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher, tepatnya di bawah pita suara. Fungsi dari kelenjar ini adalah untuk menambah tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, lalu membantu tumbuh normal organ, dan menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid yaitu berupa hormon tiroksin dan triiodothyronin. Yang keempat yaitu kelenjar pankreas. Hormon yang dihasilkan berupa insulin dan glukagon yang bekerja secara antagonis. Fungsi hormonnya yang pertama yaitu insulin mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen. Yang kedua yaitu glukagon mengubah gula otot atau glikogen menjadi gula darah atau glukosa. Insulin juga bekerja antagonis dengan hormon adrenalin yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Insulin jika tidak terbentuk maka akan menyebabkan diabetes. 5. Kelenjar anak ginjal atau adrenal. Letaknya di bagian atas depan dari ginjal sejajar dengan tulang punggung ke-12. Kelenjar adrenal dibagi 2, yaitu 1. Korteks dan 2. Medula. Korteks, hormon yang dihasilkannya ada 3. 1. Mineralokortikoid atau aldosteron yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dari ginjal, berkaitan dengan mengatur tingkat tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam tubuh. 2. Glukokortikoid atau kortisol meningkatkan kadar glukosa darah. Sekresinya sangat dipengaruhi oleh hormon ACTH yang dihasilkan oleh hipofisis. 3. Gonadokortikoid atau androgen yang mengatur hormon seks pada pria. Kelenjar adrenal yang kedua yaitu medula. Hormon yang dihasilkannya ada 2. Yang pertama epinefrin atau adrenalin yang berfungsi untuk merubah glikogen menjadi glukosa di hati. Yang kedua yaitu norepinefrin atau noradrenalin yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Hormon ini disekresikan untuk merespon stres fisik atau mental, oleh karena itu disebut dengan hormon stres. Norepinefrin bisa mengaktifkan mekanisme untuk respon melawan atau meningkatkan kewaspadaan tubuh. 6. Kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi menghasilkan hormon reproduksi. Produksi hormon pada kelenjar gonad sangat dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon gonadotropin
yang terdiri dari FSH, LH, dan IJTH. Kelenjar gonad ada dua, yaitu satu pada wanita yang disebut kelenjar ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen dan progesteron. Sekresi estrogen dan progesteron dipengaruhi oleh hormon gonadotropin. Hormon-hormon ini memberikan kontribusi pada siklus menstruasi. Setelah menstruasi, maka hipofisis akan mensekresikan hormon FSH yang merangsang pertumbuhan folikel sehingga akan membentuk ovum dan merangsang sekresi hormon estrogen oleh folikel degraf. Hormon estrogen sangat berperan pada perubahan fisik wanita seperti tumbuhnya payudara, pinggul yang membesar, dan mempengaruhi kepadatan tulang. FSH itu akan terhenti, maka hipofisis akan mensekresikan hormon LH. Hormon ini akan menyebabkan ovum ovulasi atau keluar dari ovarium, dan folikel yang tersisa akan menjadi korpus luteum yang akan memproduksi hormon progesteron. Progesteron memelihara perkembangan endometrium di rahim dan kata lain untuk menyiapkan tubuh untuk kehamilan. Pria juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Progesteron pada pria berfungsi untuk membantu proses pematangan sperma. 2. Pada laki-laki itu kelenjar testis. Hormon yang dihasilkan adalah testosteron. Testosteron ini sangat berperan dalam perubahan fisik pada laki-laki, misalnya pembentukan suara, jakun, dan lain-lain, dan juga berperan dalam sistem reproduksi. 7. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada. Kelenjar timus menghasilkan hormon timus. Fungsi dari kelenjar timus yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Selanjutnya adalah gangguan-gangguan pada kelenjar sistem endokrin. Yang pertama, ada gangguan pada kelenjar hipofisis. Di antaranya ada gigantisme, yaitu kondisi seseorang yang kelebihan pertumbuhan dengan tinggi dan besar yang di atas rata-rata yang disebabkan oleh kelebihan jumlah hormon pertumbuhan yang lebih sering terjadi pada anak-anak. Selanjutnya adalah akromegali. Akromegali adalah kondisi di mana suatu gangguan pada orang dewasa saat kelenjar hipofisisnya menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan. Dan yang terakhir ada hipopituitarisme, yaitu kelainan pada hipofisis yang ditandai dengan sekresi beberapa hormon dalam jumlah yang rendah bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Tanda-tanda gejala pada gangguan ini itu yang pertama ada gigantisis, itu peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh, sedangkan pada akromegali yaitu pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan hingga lunak. Selanjutnya ada gangguan kelenjar tiroid. Pada gangguan ini digolongkan menjadi dua penyakit, yaitu hipertiroid, ada penyakit Graves, gondok, dan goiter. Yang kedua ada hipotiroid, ada penyakit kretinisme. Fungsi yang terdapat pada hormon tiroid untuk penyakit-penyakit tadi, yang pertama, untuk meningkatkan aktivitas metabolisme seluler melalui aktivitas sel mitokondria dan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Penyakit lainnya ada myxedema yang dapat terjadi pada orang dewasa dengan ciri-ciri ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstisial pada tubuh dan berat badan meningkat. Lalu ada kretinisme, yaitu adalah keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan janin bayi dan masa kanak-kanak dengan ciri-ciri tubuh kerdil dan retardasi atau IQ-nya rendah. Selanjutnya ada gangguan kelenjar paratiroid. Pada gangguan ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada hiperparatiroidisme, yaitu kondisi yang terjadi apabila kelenjar paratiroid terlalu aktif dan menghasilkan hormon paratiroid yang berlebihan. Gejalanya akan merasakan nyeri dan sendi, tulang rapuh, konstipasi, cepat haus, dan lain-lain. Yang kedua ada hipoparatiroidisme, yaitu adalah kondisi yang terjadi apabila kelenjar paratiroid tidak menghasilkan cukup hormon paratiroid. Gejala yang terjadi yaitu kadar kalsium dan fosfor dalam darah dan tulang akan menurun, kejang pada otot,
dan terdapat masalah pada sistem saraf. 4. Gangguan kelenjar pankreas. Contoh, diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif yang disebut resistensi insulin. Gejalanya mudah haus atau polidipsi, mudah lapar atau polifagi, sering kencing atau poliuri, berat badan menurun, dan cepat lelah dan mengantuk. 5. Gangguan kelenjar adrenal. Bila kekurangan hormon kortisol dan aldosteron, maka akan mengakibatkan penyakit Addison. Penyakit Addison merupakan kelainan langka yang terjadi ketika tubuh kekurangan hormon yang seharusnya diproduksi oleh kelenjar adrenal. Membutuhkan diagnosis medis. Gejala cenderung non-spesifik berupa kelelahan, mual, penggelapan kulit, dan pusing saat berdiri. Penyakit lain yaitu sindrom Cushing. Sindrom Cushing merupakan kumpulan gejala yang muncul akibat terlalu tingginya kadar hormon kortisol dalam tubuh. Gejala yang muncul yaitu berat badan bertambah, terutama di wajah, dan ketidakstabilan emosi. 6. Gangguan sistem reproduksi. Pada wanita, yang pertama yaitu gangguan menstruasi. Yang kedua, kanker genitalia atau kanker serviks, yaitu tumor ganas leher rahim, yaitu bagian paling bawah pada uterus. 3. Endometriosis. Kondisi yang juga disebut kista coklat ini menyebabkan jaringan dan lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rongga rahim. Gejala yang paling umum yaitu nyeri dan menstruasi tidak teratur. Pada laki-laki, 1. Hipogonadisme. Kondisi ketika kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Kondisi ini dapat menyebabkan impotensi pada pria. 2. Kriptokodisme, yaitu kondisi di mana testis tidak turun ke skrotum. 7. Gangguan kelenjar timus. 1. Sindrom DiGeorge. Suatu kelainan bawaan yang menyebabkan kelenjar timus tidak ada atau kurang berkembang. Bayi yang terlahir dengan DGS akan kekurangan sel T yang parah sehingga beresiko lebih tinggi untuk terserang infeksi penyakit dan komplikasi serius. 2. Kanker timus. Kondisi tumor pada kelenjar yang tumbuh cepat dan agresif.